He's coming soon.
Yahweh Maha Kudus, ku angkat suara bernyanyilah bagimu Rajaku. Layak, hanya Kau yang layak. Ku angkat suara bernyanyilah bagimu Rajaku. Kudus, Yahweh Maha Kudus, ku angkat suara bernyanyi bagimu Rajaku. Layak, hanya Kau yang layak. Ku angkat suara bernyanyi bagimu Kudus, Yahweh Maha bernyanyi bagimu Rajaku. Layak, layak, angkat suara Yahweh Maha bernyanyi bagimu Rajaku. Layak, hanya Kau yang layak. Ku angkat suara bernyanyi Yahweh Maha, ku angkat suara bernyanyi bagimu Raja. Layak, layak, Haleluya.
kasih setiamu besar selamat.
Yahweh Eloheinu melech haolam, baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, aser kitsanu bamisota elvanim. Yisimka Elohim ke Efraim bekemenesi Yisimai kelum ke Sarah Rivka Rahel Leah. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah tetap mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agama, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebunuhan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatku dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami, berbicara ya Ruach HaKodes, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali dengarkan daftar Elohim. Ya, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan judul daftar Elohim kita kali ini. Ya, saya memberikan judul daftar Elohim kita kali ini adalah Ason. Apa
Apa itu ason, saudara? Ya, ason artinya adalah bencana. Ya, Bu Usman pinter nih, bisa baca sudah ya. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan belajar next gitu aja ya. Yaitu yang artinya adalah bencana, saudara. Nah, kira-kira bencana itu apa, saudara? Apakah bencana itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bisa diketahui, atau sesuatu yang tidak bisa diketahui, saudara? Next, kita lihat apa itu bencana ya. Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dalam penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam. Artinya bencana itu bisa terjadi karena alam, tetapi juga bukan karena alam, saudara ya, ataupun faktor manusia. Jadi ternyata manusia pun itu bisa menyebabkan jadi bencana, saudara. Nah, jadi bencana itu sendiri sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan lain-lain. Saudara, ini bisa terjadi karena faktor alam ya. Jadi bencana itu bisa terjadi faktor alam, tetapi bisa juga bukan faktor alam tapi non alam, misalnya manusia. Contoh, kalau ada orang membuang puntung rokok atau korek api sembarangan, sedangkan itu dia lagi naik gunung misalnya, saudara. Nah, kemudian secara tidak sengaja karena ini musim kering, nah tadi percikan api tadi bisa membakar hutan. Nah, saya beri kisah gambaran seperti ini, kebakaran hutan. Ini bukan karena alam, tapi karena manusianya, saudara, yang menyebabkan. Tapi ada bencana-bencana yang terjadi karena faktor alam memang, saudara. Jadi kita akan lihat next, yang pertama. Sambil kita belajar tentang Dafar Elohim, kita juga belajar tentang pengetahuan. Yang pertama adalah bencana yang disebabkan faktor alam. Ada bencana yang disebabkan karena faktor alam. Kita lihat apa saja itu, saudara. Nah, faktor alam itu bisa macam-macam. Yang pertama, ya, yaitu bisa banjir bandang. Nah, dulu jarang sekali ada istilah banjir bandang. Tapi sekarang di mana-mana bisa terjadi banjir bandang atau tsunami, saudara. Seperti gambar di awal tadi, atau gambar yang saya sampaikan, saya posting tadi di awal ya, banjir bandang atau tsunami. Misalnya tahun 2004 yang lalu ada banjir tsunami yang ada di Aceh yang dampaknya sampai kemana-mana. Kemudian baru-baru ini ada banjir bandang di Malang, Batu Malang. Kemudian ada tsunami di Palu, ada di Jepang dan sebagainya, saudara. Ini adalah faktor alam yang disebabkan karena alam, saudara. Artinya benar-benar faktor alam. Kemudian gempa bumi misalnya. Nah, itu juga faktor alam, seperti gempa Jogja tahun 2005. Ya, tahun 2005 yang lalu, gempa yang terjadi di Jogja, di Cina, Turki, dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakannya sangat hebat. Lanjut. Ya. Kemudian bencana kekeringan. Beberapa tahun yang lalu ada terkenal bencana kekeringan atau yang mengakibatkan kelaparan seperti di Ethiopia. Sehingga benar-benar sangat mengerikan, dan itu kekeringan yang bertahun-tahun, saudara. Kita lanjutkan. Kemudian ada bencana gunung meletus. Ini termasuk bencana, saudara. Gunung meletus. Ada beberapa contoh gunung meletus di Indonesia yang mempengaruhi iklim dunia. Nah, Indonesia ini salah satu negara yang gunung aktifnya itu paling banyak. Bahkan kalau Merapi ini dijuluki gunung berapi teraktif di dunia. Karena hampir setiap tahun itu ada erupsi, sekalipun kecil skalanya. Nah, dalam hitungan puluhan tahun itu ada erupsi besar seperti tahun 2010 yang lalu. Nah, itu erupsi besar, saudara. Termasuk salah satunya sampai di Ngablak itu ada kampung namanya Merapi Sari. Merapi Sari ini adalah dulu pindahan dari
Gunung Merapi. Di sini ada jemaat yang dari Merapi Sari ya. Siapa? Darius. Bukan Mas Darius. Siapa? Oh, daerah Merapi nih ya. Mas Darius ini daerah Merapi katanya. Jadi ada yang memang dari sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya beri contoh. Di Indonesia ini banyak sekali gunung berapi yang justru mengakibatkan perubahan iklim dunia. Kita akan lihat, saudara ya. Yo, next kita lihat. Lihat yang pertama. Dulu ada kita terkenal dengan nama Gunung Tambora. Kita lihat ya, Gunung Tambora. Nah, Gunung Tambora ini terletak di Sumbawa. Meletus pertama kali 10 April tahun 1815. Meletus pertama kali dalam data ya, saudara. Terus, nah, ledakannya setara ratusan ribu bom atom. Bayangkan loh, saudara, bom atom satu saja mengerikan. Ini ratusan ribu ledakannya ya. Meledak bersamaan dengan ini ratusan ribu bom atom yang meledak bersamaan. Artinya bom atom meledak bareng. Saudara bayangkan nih, Gunung Tambora. Kemudian dengan korban 71.000 korban jiwa. Jadi yang meninggal sampai 71.000. Ini yang ada di Sumba, Gunung Tambora. Nah, sehingga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Ternyata Indonesia ini benar-benar banyak sekali gunung berapinya. Kemudian kita lihat yang kedua, Gunung Kelut. Kalau kemarin ada Gunung Semeru, saudara. Nah, Gunung Semeru itu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kalau di Jawa Tengah, gunung tertingginya adalah Gunung Slamet. Itu tertinggi di Jawa Tengah. Tapi di Pulau Jawa, gunung tertingginya itu Gunung Semeru. Tetapi justru ledakan yang paling berbahaya menurut situs yang saya baca itu justru Gunung Kelut. Ya di Jawa Timur juga, saudara. Gunung Kelut, next terus, itu terletak di Jawa Timur. Meletus sejak abad 15. Jadi sejak abad 15 sudah pernah meletus dengan korban jiwa sekitar 15.000 orang. Ini Gunung Kelut, saudara. Terus next, yang ketiga Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi tetangganya kita, saudara, yang dekat. Gunung Merapi terletak di Yogyakarta, tapi juga ada yang masuk ke Kabupaten Magelang, Boyolali dan sebagainya. Dijuluki gunung teraktif di dunia. Letusan kecilnya terjadi 2-3 tahun sekali. Dan letusan besar terjadi kurun waktu 10-15 tahun sekali. Ini gunung berapi dekat sama kita. Makanya seringkali kalau kita ke Ketep, kita bisa melihat gardu pandang dari sana bagaimana kondisi Gunung Merapi, saudara. Kemudian yang keempat adalah Gunung Galunggung. Ini terletak di Jawa Barat. Jadi di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat juga ada, saudara. Di Jogja ada. Nah, terletak di Jawa Barat, meletus pertama kali tahun 1882 dengan korban 4.011 jiwa. Ketika meletus, kerusakannya sampai 40 km dari puncak. Artinya dari puncaknya itu kerusakannya bisa, kalau dari sekarang kalau dihitung ya, itu dari puncak misalnya kayak Merbabu bisa sampai Ungaran kerusakannya. Jadi bukan hanya di sekitar, ini Gunung Galunggung. Seingat saya dulu Gunung Galunggung itu pernah meletus sekitar tahun 80-an, saudara. Dan di daerah sini ada hujan abu. Ingat gak ya dulu ya? Itu tahun 80 berapa lah, saya masih kecil tapi saya ingat. Jadi malam itu tahu-tahu kita keluar, di luar sudah berubah warnanya jadi abu-abu semua. Baik gentengnya, pohonnya. Dan itu ternyata dampak dari letusan Galunggung waktu itu, saudara. Jadi bukan Merapi. Sehingga kalau dulu belum ada lantai orang pakai keramik, nah abu itu kadang dibuat lantai, saudara. Dibuat lantai. Wah, langsung ratain tanah buat rumah, terus diratain. Kan memang jadi halus, saudara. Tapi ya hanya sementara, saudara. Ini Gunung Galunggung. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Gunung Agung terletak di Bali, saudara. Nah, pada tahun 1963 letusannya membentuk puing-puing sejauh 8-10 km ke udara, saudara. Nah, ini Gunung Agung yang ada di Bali. Jadi bayangin kalau letusannya percikannya, puingnya itu tingginya itu sampai 8 kilo. Lompatannya berarti saking besarnya. Next, lanjut. Yang keenam, Gunung Krakatau, saudara. Gunung Krakatau terletak di Selat Sunda.
ledakannya mencapai 30.000 kali bom atom Hiroshima dan Nagasaki, saudara. Ini ledakannya. Makanya dulu tahun 1883 pernah meledak, terjadi tsunami besar. Bahkan abunya itu ada yang sampai ke Amerika. Kenapa? Karena dari laut ke bawah arus, saudara. Saking besarnya. Nah, sekarang yang ada di Selat Sunda sana anak Gunung Krakatau. Tetapi Krakataunya dulu itu meletusnya tahun 1883 ya. Nah, itu yang terjadi dan itu ledakannya luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada yang jauh lebih berbahaya dan mengerikan. Lihat yang terakhir. Yang terakhir itu Gunung Toba Supervolcano. Nah, Gunung Toba Supervolcano itu terletak di bawah Laut Toba. Diperkirakan 73.000 tahun yang lalu hampir memusnahkan seluruh umat manusia. Nah, kadang yang nggak kelihatan itu jauh lebih mengerikan. Nah, bencana itu bisa datang kapanpun yang orang tidak tahu. Bisa juga diprediksi. Misalnya makanya kalau kayak di Merapi ini, saat Merapi erupsi, saudara, ada siaga 1, betul nggak? Siaga 2, siaga 3. Kemudian kalau sudah sangat berbahaya, awas. Jadi ini berarti semua harus keluar dari situ. Ada peringatan. Kenapa? Karena bisa terdeteksi. Tetapi ada yang tidak terdeteksi, yang kita tidak tahu. Seperti contoh orang tenang-tenang kayak kemarin di Batu Malang, tahu ada banjir bandang. Nah, kita nggak tahu, saudara. Ini adalah bencana yang terjadi karena faktor alam. Saya hanya memberikan pengetahuan dari tulisan-tulisan yang kita baca supaya kita tahu, ternyata kita harus tahu bahwa ternyata banyak sekali di sekitar kita ini bencana yang bisa datang kapanpun. Ini karena faktor alam, saudara. Kemudian kita akan lihat bencana yang terjadi karena faktor lain, non alam. Next. Bencana faktor non alam seperti akibat manusia, yaitu biasanya akibat perang. Dan pada tanggal 26 April ini akibat perang. Biasanya kalau sudah perang itu menyisakan penderitaan. Jadinya bencana. Kenapa? Karena semuanya rusak. Lahan rusak, pertanian rusak, semuanya rusak, rumah rusak. Nah, ini isinya tinggal penderitaan. Jadinya bencana, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, pernah terjadi akibat perang. Dan pada tanggal 26 April tahun 1986 pukul 1 malam 23 menit 40 pagi, ini jamnya, saudara. Reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di Uni Soviet di dekat Pripyat di Ukraina meledak. Nah, ini reaktor nuklir. Kenapa kok terus jadi bencana, saudara? Ini gambar-gambarnya. Kenapa kota ini jadi kota mati dan sangat mengerikan? Karena ini pasti faktor manusia. Kenapa buat reaktor nuklir? Dan akhirnya karena kesalahan sesuatu hal jadi meledak. Dan ini jadi bencana. Kenapa? Karena kota ini akan menjadi kota mati, saudara. Kenapa, saudara? Karena radiasinya menyebabkan cacat permanen. Sehingga kalau ada orang tinggal di situ dan kemudian dia itu mengandung atau hamil, saudara, dan melahirkan bayi, pasti bayinya cacat. Karena radiasinya sangat kuat, yaitu terletak di Chernobyl. Makanya orang masuk ke situ itu harus dengan pakaian yang sangat ketat. Seandainya ada 1-2 orang yang memang tetap ada di sana. Karena ini menjadi satu bencana, sehingga kota itu menjadi kota mati yang sangat mengerikan, saudara. Nah, itu terjadi di Chernobyl. Saya pernah menyampaikan tentang Chernobyl ini beberapa tahun yang lalu, saudara. Ini hanya mengingat. Nah, ini kenapa bencana ini jadi bencana? Kecelakaan ini jadi bencana. Ini salah satunya, saudara. Ya, salah satunya ini kota-kotanya jadi seperti ini. Yang tadinya mungkin megah, hebat, heboh, jadi seperti itu. Kalau saudara pengen tahu salah satu bencana juga yang terjadi sekarang, pergi ke Sidoarjo. Tanya sama Mas Chandra, ada nggak di situ? Apa di situ? Lumpur, saudara. Bayangin tadinya tenang-tenang rumah, sekarang terjadi lumpur. Itu ya bencana juga, saudara. Nah, akibatnya
banyak masalah yang terjadi di situ. Kalau mau piknik, supaya tahu ya. Tetapi ini jauh lebih mengerikan karena radiasinya, saudara. Ya. Kemudian ini bencana karena faktor non alam. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat ada bencana yang jauh lebih mengerikan lagi. Bencana di kitab suci karena dosa manusia. Ternyata hanya karena dosa saja itu menjadi bencana yang luar biasa, saudara. Hanya karena dosa. Kita lihat, saudara. Ya, yang pertama yaitu air bah pada zaman Noah. Kenapa semuanya jadi mengerikan, saudara? Karena di situ di kitab suci tulis pada zaman Noah, orang itu jahat pikirannya sepanjang hari. Saudara, jahatnya itu sampai membuat Bapak Yahweh murka, saudara. Kenapa? Karena pikirannya jahat. Belum praktek aja kalau pikiran angan-angannya jahat sudah tidak bagus, saudara. Artinya Tuhan ajar kita untuk sungguh-sungguh memiliki hati yang pikiran yang bersih dan baik. Amin. Jadi bukan jahat. Makanya pada zaman Noah zaman Noah ini, saudara, terjadi bencana yang sangat besar. Sampai air bah itu turun, saudara. Kita akan lihat ya ayatnya nih, saudara. Berisit atau Kejadian 6 ayat 17. Di situ dikatakan wa ani hibni mefi et hamabul mayim al haaretz lesachet kal basar asher burwa hayim mitaka dasyamayim kol asher baaret yikwa. Dan aku, lihatlah, aku akan mendatangkan air bah ke atas bumi untuk memusnahkan dari kolong langit semua manusia yang di dalamnya ada roh, ada ruah kehidupan, yang ada roh kehidupan, ada makhluk hidup. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ini bencana yang mengerikan luar biasa. Kenapa? Karena dosa. Karena kitab suci mencatat pada zaman Noah segala angan pikiran manusia jahat sepanjang hari. Wong jahat kok nggak ngerti waktu. Wah, jahat sepanjang arti hari, artinya pikirannya mau jahat. Kalau sekarang saya wah besok rumah siapa ya pengen saya ambil ya, saya curi atau saya rampok. Mungkin pikirannya gitu. Ada wah kayak bojone kayak bojoannya kayak kapan saya bisa mendekati. Pikirannya jahat, saudara. Saudara yang dikasih jahat itu pak angan-angan loh, saudara. Makanya saudara kita ini kadang kitab suci kalau nulis ya, saudara, jikalau tanganmu mencuri, potong. Yesus ngajarin jauh lebih tegas lagi, saudara. Jikalau engkau melihat seseorang dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Artinya belum melakukan wis dosa sik. Gek pikiran loh, saudara. Apalagi melakukan. Nah inilah Tuhan yang mau ajarkan kita. Makanya saudara bisa mendatangkan bahaya bencana karena dosa. Kadang hanya satu orang yang berdosa, dampaknya banyak orang yang kena. Saudara tahu siapa contohnya? Yona atau Yunus. Yona itu disuruh dapat visi dari Bapak, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, karena aku sangat mengasihi kota itu. Tetapi justru dia melarikan diri dari Bapak Yahweh. Artinya melarikan diri berarti dia semakin menjauh dari Bapak Yahweh. Dia pergi ke Tarsis membeli tiket dan naik kapal. Hanya dosa satu orang Yona, seisi kapal hampir tenggelam dan hancur. Ini hanya gara-gara satu orang, saudara. Kalau zaman Noah memang banyak, saudara. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah hujan api dan belerang pada zaman Lot di Sodom dan Amora atau Sodom dan Amora. Ini hujan api dan belerang. Ini juga karena dosa. Kalau kita baca kitab Berisit, kita hanya tahu memang Sodom itu kotanya rusak istilahnya. Kotanya sangat jahat. Tapi kalau kita membaca kitab Sefer Hayasa, ternyata memang jahatnya luar biasa, saudara. Kenapa? Karena kalau ada orang datang mereka lewat saja itu dipalak. Kalau nggak mau dipukulin, baru pada orang lewat, saudara. Kalau kita baca, jadi memang sangat jahat. Kotanya penuh dengan kejahatan. Dan ini beberapa kali terjadi di dunia modern seperti Toys. Itu juga salah satu kota yang tenggelam gara-gara banyak dosa, saudara.
Nah ini kalau kita membaca sebuah kisah. Tetapi saudara, di zaman ini pun orang jahat terjadi bencana yang luar biasa saudara. Nah dampak bencana ini semua kota terjadi hujan api dan belerang. Hanya keluarga Lot yang diselamatkan. Itu pun masih dipilih lagi, ditampil lagi yang benar-benar sungguh-sungguh. Kecuali istrinya Lot yang menjadi tiang garam. Kenapa saudara yang dikasih oleh? Karena dosa yang ada di situ. Kita lihat saudara, next. Ini ayatnya. Bereshit atau Kejadian 19 ayat 24. Wa Yahwe himtir al Sedom wa al Amora Gavrit wa Esma et Yahwe min Hasyamayim. Dan Yahwe telah menghujankan ke atas Sedom dan Gomora atau Sedom dan Amora belerang dan api dari langit dari Yahwe. Jadi memang itu akibat dosa. Bencana terjadi karena dosa saudara. Itu yang terjadi. Kemudian ini jadi bencana terjadi karena dosa. Ada lagi bencana yang terjadi karena dosa pula. Satu orang, dampaknya banyak orang kena selain Yona. Kita lihat bencana ya. Next. Yang ketiga adalah bencana wabah karena dosa Daud. Bayangkan hanya yang dosa Daud, seorang raja yang namanya Daud, tapi dampaknya kepada seluruh rakyatnya. Seluruh Israel kena dampaknya. Kenapa saudara? Karena dia mulai ragu dengan Bapa Yahwe. Dan di situ dikatakan saudara, dan Daud mulai menghitung-hitung pasukannya, mulai hitung-hitungan. Padahal ayat sebelumnya, dan Daud mendapat segala kemenangannya karena Yahwe telah membela dia, karena Yahwe telah menolong dia. Tapi saat semuanya sudah sukses, dia mulai hitung-hitung, pasukanku ada berapa, coba dihitung. Sekalipun panglimanya si Yoab itu gak nyaman, aku gak mau. Itu dosa kalau ngitung kita dapat kemenangan itu karena Tuhan tolong kita. Tapi karena ini perintah, kadang dilakukan saja. Kenapa? Karena perintah. Padahal hati nuraninya gak bisa saudara. Dan waktu dia menghitung, akhirnya itu menjadi murka Bapa Yahwe. Kenapa? Karena Daud merasa gak percaya dengan Bapa Yahwe. Sama dengan kita saudara. Seringkali kita melakukan yang sama. Kita bisa hidup, kita bisa bernapas, kita diberkati, kita luar biasa karena Bapa Yahwe menolong kita. Tapi seringkali kita merasa ragu. Tuhan tolong saya enggak sih? Kok saya merasa sendirian? Tuhan saya ini nanam kok gagal? Kok kayaknya beda dengan yang lain? Nah kadang kita nggak yakin padahal Bapa Yahwe selalu memelihara kita. Nah ini yang terjadi pada Daud saudara. Dampaknya apa saudara? Karena Daud ini berdosa. Itu ada 3 pilihan yang sangat mengerikan. Dulu sudah saya sampaikan saudara ya. Tapi ini hanya saya ambil beberapa ayat. Wabah ini begitu mengerikan. Kita lihat next. Lihat ayatnya ya. 1 Dibri Hayamim atau 1 Tawarik 21 ayat 14. Wa yiten Yahwe dever be Yisrael wa yipolme Yisrael sifim elef is, yang artinya dan Yahwe mendatangkan wabah kepada Israel sehingga 70.000 orang Israel rebah. Bayangkan saudara, mengerikan kalau berdosa sama Tuhan dan kita tidak cepat ambil tindakan. Ini sebuah kisah yang bagi kita itu satu pelajaran. Ada kata dever ini, yaitu artinya wabah. Nah, dan saya pernah menyampaikan Dapar Elohim yang saya beri judul dever saudara. Nah, dever sini saudara yang kasih, yaitu karena Daud mulai ngitung-ngitung sehingga Bapa Yahwe murka. Pilih, mau kelaparan 3 tahun lamanya, mau pedang menyala-nyala ngejar kamu selama 3 bulan, atau wabah yang 3 hari menimpa. Sampai Daud ngomong, itu kesalahanku, jangan timpakan. Dan Daud pilih yang cuma 3 hari, tapi dampaknya jauh lebih mengerikan. Padahal yang 3 hari dan 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari, milih 3 hari tapi mengerikan. Sampai akhirnya Daud menyerah. Jangan lakukan, karena yang berdosa itu aku, bukan rakyatku. Sehingga dia harus membuat mezbah korban bakaran di tempat renang. Dan itu pun dia harus bayar harga saudara. Begitu di tempat pengirikan itu ada lembu, aku harus di sini memberikan korban persembahan mezbah bakaran kepada Yahwe.
Dan orang bilang pakailah semua, baik lembunya maupun tempat pengirikannya sebagai api, kayu apinya, dan aku akan bayar. Saat orang bilang, wah ini bosku nih, rajaku, nggak usah bayar, dia aku harus membayar. Nah, kadang kita pun harus mau bayar harga. Amin. Saat kita mengalami masalah, mungkin itu kesalahanku, ampuni saya Tuhan, sehingga saya harus bayar harga. Oh, aku ngalamin kayak gini karena aku pernah melakukan hal yang salah. Ya harus sadar, jangan sombong, jangan egois, jangan merasa dirinya selalu merasa benar terus, saudara. Itulah yang kita harus lakukan, saudara. Dan dampaknya bayangkan loh, saudara, 70.000 orang Israel dalam waktu hanya 3 hari. Apa enggak jauh mengerikan, saudara? Hanya dalam waktu 3 hari. Dan itu mengerikan. Ini contoh, saudara, yang dikasih oleh Bapak. Next, terus bencana karena supaya keajaiban dinyatakan. Ada bencana yang terjadi tetapi supaya keajaiban Tuhan itu dinyatakan. Jadi tidak selalu bencana itu mendatangkan hal yang buruk bagi orang percaya, saudara. Tetapi ada hal yang mendatangkan keajaiban supaya kuasa Bapa Yahweh dinyatakan, saudara. Kita lihat contoh yang pertama, ya. Next, terus yang pertama. Yang pertama adalah saat Talmid Yeshua HaMashiach naik perahu dan diserang badai. Bagi yang melihat di luar, yang tidak di dalam perahu, mungkin oh bukan bencana, itu bukan urusan saya. Tetapi bagi yang di dalam perahu itu bencana, antara hidup dan mati. Betul gak, saudara? Jadi kalau di dalam perahu dan perahunya diserang gelombang yang besar, wah ini bencana bagi seisi perahu. Seperti yang dialami oleh Yona bersama seisi kapal yang diguncang gelombang yang besar. Itu bencana, saudara. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Dan ayat ini, saudara, terjadi waktu Yeshua ikut dalam perahu dan Yeshua tidur di buritan kapal. Kita lihat, saudara, ayatnya, ya. Nih ayatnya, Markus 4 ayat 37. Wataham syufa utsara gedola bayam hagalim sabtu elha aniyah at lemal otamayim. Dan terjadilah badai angin yang dahsyat. Ini bencana namanya, badai angin dahsyat di tengah laut. Dan gelombang menghantam pada perahu itu sehingga hampir dipenuhi air. Tapi Yeshua tertidur di buritan, sehingga waktu murid-muridnya Talmidim membangun Yesus, guru kita binasa karena mau diterjang badai. Sekali waktu, saudara, coba saudara lihat di YouTube bagaimana kapal. Kadang kita lihat di pelabuhan itu kapal yang besar, hebat ya kapalnya. Tapi begitu dia di tengah laut samudra, kapal itu kelihatan kecil sekali. Dan begitu melihat gelombang, sekali waktu lihat kelip gini lah, gelombang besar di tengah laut dan kapal menghadapinya, misalnya gitu lah. Nanti itu mengerikan, saudara. Wah itu jauh mengerikan. Bayangin di sana nggak bisa mau pegangan apa, kayu nggak ada. Di tengah kapal dengan gelombangnya bisa besarnya luar biasa. Makanya ini bencana, sama dengan Talmidnya Yeshua. Tetapi tujuannya apa dengan adanya bencana itu? Supaya kuasa Yeshua dinyatakan dan orang melihat bahwa bersama Yeshua tidak mungkin akan tenggelam. Amin. Tapi seringkali kita ragu. Saudara, saya yakin bahwa sekalipun itu gelombang besar dan sekalipun Yeshua tidur, nggak mungkin tenggelam karena ada Yeshua di dalamnya. Tapi seringkali sekali bermurid Yeshua yang tidur bareng, makan bareng, pelayanan bareng, ketakutan, saudara. Kita seringkali melihat mujizat dan keajaiban Tuhan, tapi begitu ada masalah kita wis paniknya luar biasa. Kadang melebihi orang yang tidak beriman, saudara. Waduh, mati aku. Wah, repot aku nih, susah nih. Padahal di dalamnya ada Yeshua, saudara. Dan waktu dia membangunkan Yesus, orang yang kurang percaya, dan Yeshua menghadik gelombang dan topang itu sehingga menjadi tenang. Supaya apa? Kuasanya dinyatakan. Amin. Jadi sebenarnya kadang kalau kita menghadapi badai gelombang besar, selama Yeshua itu jadi pegangannya kita, sebenarnya kita tenang-tenang aja.
Karena pasti ada jalan keluar dan pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Dan itu pasti terjadi dengan luar biasa, saudara. Yang kedua, contoh masih yang sama. Contoh kedua. Contoh yang kedua, bencana badai dan Yesua menjumpai talmidnya dengan berjalan di atas air. Kemudian Yesua, aku mau berdoa, kamu menyeberang dulu. Dan mereka menyeberang. Namun di tengah danau itu, di tengah laut itu, saudara, badai menyerang luar biasa, saudara. Sehingga kapalnya juga, perahunya hampir tenggelam perahunya. Kira-kira Yesua tahu nggak kalau mau ada badai? Pasti tahu, saudara. Tapi supaya dia tahu, lihat kualitas muridnya itu kayak apa, saudara. Makanya kenapa? Begitu terjadi gelombang yang besar, Yesua datengin dia. Makanya saudara bayangkan, di tengah sesulit apapun, padahal itu di tengah laut yang perahunya kelihatan hanya kecil, Yesua mau mendatangi. Sama dengan saya dan saudara, kalau kita punya masalah di tempat sesulit apapun, seberat apapun pergumulannya, selama kita yakin dan percaya, Yesua sanggup mendatangi kita. Amin. Ada di tengah-tengah kita. Kita lihat ayatnya, saudara. Next. Terus ya. Matius 14 ayat 24. Wahania fa'a asbele fayam besara kedolamipe misbarai kinafsawarua lekheratam. Dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau. Di tengah-tengah danau artinya sangat kecil. Di tengah lautnya ada hayam. Hayam bisa terjemahkan laut juga, saudara. Diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Wis dihukum ombang. Kalau nggak percaya, saudara belajar gawe kapal-kapalan sekok kertas. Bisa loh buat kapal-kapal dari kertas. Terus boleh ember sing gede, saudara. Terus kalau sudah taruh di tengah, cemplung no anaknya sing gede-gede. Ayo mulai. Kapal tadi, perahu-perahunan yang kecil aja guncang semua, saudara. Jangan bapaknya yang suruh nyegur. Kalau bapaknya yang nyegur, saudara kabur, saudara. Anaknya saja suruh mainan, wes gelombangnya jadi besar di ember tadi, saudara. Nah, sama dengan situasi, bayangkan itu danau yang besar luas, muridnya dari tengah. Tetapi yang terjadi apa? Yesua sanggup mendatangi dimanapun, saudara. Artinya di tempat bahaya, seberat apapun, sengeri apapun, selama dia sungguh-sungguh. Dan yang nyuruh bertolak ke seberang siapa? Yesua. Kalau yang nyuruh Yesua nggak perlu takut, pasti semuanya dibereskan. Amin. Seringkali kita ragu. Tadi pagi saya sempat dengar sepintas khotbahnya Dedi Yakub di radio yang judulnya kepala jadi ekor. Padahal kitab suci kebalikannya kan ekor jadi kepala. Kok bisa? Makanya berapa banyak orang yang gagal dalam dunia bisnis kayak, dalam dunia usaha kayak, dalam dunia pelayanan kayak. Kenapa? Karena tidak bisa jadi kepala, tapi bisanya jadi ekor, saudara. Padahal sekali lagi, selama Yesua itu yang nyuruh kita, pasti semuanya dibereskan. Sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Buktinya Abraham. Waktu Abraham itu disuruh keluar dari Ur oleh Bapak Yahweh, dia keluar kemana? Pokoknya jalan aja. Semuanya Tuhan lakukan, dan apa yang sudah difirmankan terjadi semuanya dengan luar biasa. Amin. Kemanapun sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Yona. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar. Memang Niniwe itu mengerikan, hukuman matinya mengerikan, sehingga wajar kalau Yona takut. Tetapi begitu Yona diutus, Yona mati gak? Nggak mati juga. Buktinya malah banyak orang bertobat kalau yang nyuruh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu contoh yang kedua. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan. Next. Terus terus lanjutkan, perhatian. Bencana itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, dan kadang tidak terdeteksi. Kadang kita nggak bisa siap-siap, saudara. Saudara, sekarang ini masih canggih, sudah canggih, saudara. Kalau sekarang ini kayak misalnya Merapi nih, ada siaga 1, siaga 2, 3, awas. Orang udah tahu persiapan, wah masih siaga 1 sih, masih siaga 2. Begitu awasnya mulai pergi semua, dijemput, pergi ngungsi semua. Nah kalau dulu
Orang taunya bagaimana kalau ada gunung mau meletus? Tahu nggak saudara? Cirinya apa? Binatang turun. Biasanya yang binatang-binatang di hutan itu keluar turun dia. Terus gempa beberapa kali. Wah, ini sudah mulai nggak bagus nih. Orang baru tahu. Kalau dulu saudara, itu zaman dulu itu terjadi saudara. Terus pakainya nggak pakai WA. Kalau sekarang terkenal yang meledak yang meletus Semeru, kita bisa tahu informasinya. Kalau dulu informasinya pakai apa? Ayo ngungsi semuanya pakai apa? Kentongan. Ayo coba sekarang. Ya yang banjir rakumu. Jadi sekarang sudah canggih, jadi semua bisa terdeteksi. Itu pun ada bencana yang kita tidak terdeteksi. Kalau terdeteksi pasti nggak ada korban jiwa, saudara. Tetapi kalau tidak terdeteksi, ya bisa mengerikan. Dulu waktu saya masih kecil, saya belum tahu. Saya pikir mosok sih cuma kayak gini kok takut. Ternyata kalau gunung meletus itu awannya saja panas. Itu yang menyebabkan banyak kematian. Kenapa? Karena meletusannya ini bukan, kan kalau kita lihat kan kayak misalnya lahar yang lewat pasti panas dong namanya. Tapi ternyata baru letusan abunya saja, awannya saja sudah panas, saudara. Makanya bisa matang, gosong, saudara. Next, kita lihat ya. Bagaimana yang kita harus lakukan menghadapi bencana seperti ini, yang dimanapun bisa terjadi, kapanpun bisa terjadi, dan tidak terdeteksi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, selalulah berserah dan berlindung dalam tangan Elohim. Amin. Kita itu selalu Bapa lindungi. Makanya kalau sudah ingat kenapa setiap saya berdoa, entah itu di MK, entah di ibadah, entah doa malam, entah saya itu saya berdoa, Bapa Yahweh, saya serahkan tubuh, jiwa, roh saya, keluarga saya, kehidupan yang saya layani, orang yang saya kenal ke dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa rohnya, artinya seluruh tubuh jiwa roh kita sudah serahkan sama tangan Tuhan. Amin. Jauh, kalau saya mau tidur, Tuhan saya mau istirahat, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Yeshua Mashiach. Jadi saatnya waktu tidur terjadi sesuatu, saya sudah serahkan sama Bapa Yahweh. Jauhkan saya dari mimpi buruk supaya saya tidur bisa enak. Jauhkan, ada mimpi-mimpi buruk, orang mesti nggak bisa tidur. Jauhkan dari bencana apapun, jauhkan supaya bencana itu. Kenapa? Kita berserah, berlindung kepada Bapa Yahweh. Dan seandainya terjadi sesuatu pun, kita sudah serahkan sama tangan Bapa Yahweh. Amin. Jadi sudah di dalam kuasanya. Ini yang kita, makanya selalu berserah, berlindung dalam tangan Elohim. Next, terus. Ini ayatnya sudah. Tehillim atau Mazmur 46 ayat 2. Saya yakin semuanya pasti bisa. Yuk kita baca bersama-sama. Kalau ini pasti bisa semua. Yuk. 1, 2, 3. Elohim lanu makasefa Esra Pesarot Nimsameon. Mesti Pak. Pasti bisa. Kenapa? Karena ini ayat, dan ayat ini pujian dipakai jadi Elohim lanu makasefaos Esra Pesarot Nimsameon. Elohim lanu makasefaos. Nah, inilah Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Bukan hanya tempat perlindungan, tetapi juga memberikan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Orang itu kalau dalam masalah kesesakan yang dibutuhkan itu pertolongan. Amin. Saudara yang dikasih, orang yang lagi dalam kesusahan, orang yang lagi sakit, kondisinya kesakitan, saudara kasih roti, mungkin rotinya lemari, nggak butuh. Yang dia butuhkan apa? Kesembuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dia butuhkan. Kalau orang lagi lapar, merengek segala macam, saudara, yang saudara nyanyi-nyanyi di depannya ngamuk, yang dibutuhkan makan. Paham saudara? Artinya apa yang dibutuhkan? Nah, di sini kata Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena tepat waktu memang dibutuhkan pertolongannya tepat pada waktunya. Karena meleset sedikit hilang saudara. Itulah yang terjadi. Yang kedua, menjaga lingkungan dengan baik sehingga alam tetap menjadi sahabat bagi manusia. Indonesia itu khususnya kayak Kalimantan itu menjadi paru-parunya dunia, makanya dijuluki sebagai paru-parunya dunia. Tetapi apakah Kalimantan sekarang seperti itu? Tidak, saudara. Sudah berapa hektar hutannya yang sudah rusak, saudara. Nah, inilah yang terjadi karena kalau membuka lahan kan nggak mungkin satu persatu, kadang dibakar. Sehingga dulu, makanya saya pernah saksikan kepada saudara,
Waktu saya ke Kalimantan melayani pemakaman papanya Cia, Pak Balatan, saudara, saya harus pakai jas rapi, pakai dasi. Wah, nanti di pemakaman nih mau mulai. Terus di sana dikasih tahu nih salah satu pelayan di sana bilang gini, Pak, nanti pakai sendal aja tak pinjemin, jangan pakai sepatu. Wah, ini mesti gue jas rapi, tapi kok gue sendal jepit. Saya pikir, loh, kok ya aneh nih. Tapi kan saya nggak tahu, ya wes mana tadi dipinjemin pakai sendal. Nah, waktu ternyata makam di sana itu udah dibuat rapi gitu. Nah, karena lahannya gambut, itu sudah dipetakin gini, dikasih cor, batako gitu, terus dalamnya diisi pasir. Terus saya dikasih tahu, nanti nak nginjak yang kelihatan cornya ya Pak, jangan pasirnya. Nah, saya udah dikasih tahu nih, jadi pakai sendal. Ternyata sudah tahu apa? Bagi yang nggak tahu main nginjek pasir itu nyemplung saudara, ambles saudara. Jadi masuk ke dalam. Jadi kalau ditarik, kalau pakai sepatu betul sepatunya hilang kan nggak mungkin mau gue gini. Wah, sepatuku mana mahal, nggak bisa saudara. Oh bener juga, coba. Ya nggak apa-apa, akhirnya khotbah ya pede saja, dasi jas segala macam, tapi sendal jepit untung nggak disut sendalnya, saudara. Tapi ini salah satu situasi yang seperti itu. Nah, saudara, mari menjaga lingkungan dengan baik sehingga alam tetap menjadi sahabat bagi manusia. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kisah yang unik juga di daerah kalau nggak salah entah Wonogiri atau Gunung Kidul. Ada orang yang dianggap gila, orang tuanya. Dia selalu pergi ke hutan, nanemin itu pohon beringin, saudara. Sampai orang ini ngapain? Tapi terjadi hal yang luar biasa. Beberapa puluh tahun berikutnya anak cucunya yang menuai, sehingga sumber air yang di situ paling sulit melimpah. Kenapa? Karena dia bisa menjaga. Amin. Nah, kadang saudara, kita ini jujur, yang generasi sekarang ini nggak tahu. Kalau orang dulu, orang tua kita dulu nih, mbah buyut kita, aku tak nandur nih, pelem. Apalagi kalau zaman dulu nanam mangga itu, nanamnya sekarang belum tentu 5 tahun keluar buahnya, wong dari biji kok. Tapi yang dia pikirkan siapa? Nanti aku iso metik mangga buat siapa? Ya anak cucuku, saudara. Nah, sekarang generasi kita beda lagi. Gitu mangganya sudah berbuah, aku gampang kok pengen mangga tuh kuning pasar tak ketok. Betul gak saudara? Kita ini sekarang mau nanam saja, makanya kadang kayu itu menjadi harta yang sangat melimpah. Mahalnya luar biasa saudara. Betul gak? Kalau orang tua dulu itu berbeda, berpikir aku nandur kayu ini gue anak putuku ben iso di rumah. Saudara bayangkan sekarang harta kayu itu hal yang sangat mahal luar biasa. Kita mau nyari kalau nggak punya uang ya sulit saudara. Tapi orang tua dulu mikirkannya seperti itu. Sekarang ini harus gampang. Makanya sekarang banyak orang kalau membuat segala sesuatu berubah semua. Kusen ya cor. Betul gak? Sekarang modelnya kan gitu semua. Atasnya galvalum semua. Wis gak perlu pakai kayu. Kenapa? Karena kayu mahal, saudara. Tapi itu orang tua kita. Makanya menjaga lingkungan dengan baik sehingga alam tetap menjadi sahabat bagi manusia. Kemudian next kita lihat ayatnya. Zakaria 1 ayat 11. Wa ya anu malak Yahweh omet bein hadasim wa yumruhit halekinu wa arfa arets wa hinekal haaret yosefet wa sohetet. Lalu mereka menjawab malaikat Yahweh yang berhenti di antara pohon-pohon kemenyan itu dan berkata, kami telah berjalan mengelilingi bumi dan tampaklah seluruh bumi tetap ada dan tenang. Artinya sebenarnya Bapak yang itu mau kalau alam semesta ini juga terjaga dengan baik. Betul gak saudara? Tidak main sikat habis saja, tidak. Kita bisa memelihara dengan baik saudara. Saya belum pernah dengar dulu di Malang itu adem, sejuk dan tenang suasana. Kenapa kemarin bisa terjadi banjir bandang? Saudara, kenapa di puncak juga sama sekarang banyak sering terjadi tanah longsor? Dulunya enggak. Karena banyak perumahan yang harusnya menjadi hutan sudah tidak terpelihara. Makanya saudara, kalau kita bisa menjaga sesuatu itu jauh lebih baik. Kita mulai dari anak ke anak kita, kalau buang sampah tempatnya, nanti itu menjadi satu kebiasaan yang baik. Amin. Jangan main buang saja sembarangan. Yang terakhir saudara, terus yang terakhir, yang ketiga adalah menjaga kondisi tubuh dengan pola hidup baik dan sehat di dunia. Jaga hati, tubuh, mulut, telinga, dan lain-lain.
Jaga pola kesehatan tubuh itu tidak selalu olahraga. Tadi ngobrol-ngobrol di jalan, wah Rio kok sekarang badannya semakin gemuk ya. Wah, dia bilang gitu. Iya, soalnya dia nak malam makan. Enggak, sedang padahal dia olahraganya itu rajin. Apa itu treadmill? Di mana kasur? Nah, sambil ngimpi, ya aku lari ya. Ya yang kurus pikirannya, saudara. Badannya tetap gendut, saudara. Makanya kadang kita harus menjaga tubuh itu tidak selalu hanya olahraga. Yang perlu kita jaga apa, saudara? Hati kita. Jangan pernah dikotori. Sekali lagi, kalau ada orang yang ngomongin jelek sama kita, nggak perlu kita simpan. Karena kalau kita simpan, yang rugi bukan yang memberi, tapi kita. Yang rusak hati kita, bukan orang lain. Paham, saudara? Kalau saya ngatain, Pak Nowo tuh jahat, jelek, begini-begini. Pak Nowo simpan, saya tenang karena saya nggak menyimpan apa-apa. Tapi Pak Nowo hatinya yang hancur. Makanya kalau diomongin orang apapun, GP saya nggak mau pikirin. Karena saya nggak mau menyimpan hati saya menjadi rusak. Amin. Kemudian jaga tubuh kita, ya tubuh ya fisik segala macam dijaga. Kemudian jaga mata kita, lihatlah yang baik-baik, yang positif. Mulut kita ya juga dirawat buat ngomongin yang baik untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk ngomongin orang, bukan untuk nyakitin orang, bukan untuk mencela orang, tetapi berkata-kata untuk mendoakan dan mensupport orang supaya semakin kuat dan bangkit. Amin. Telinga kita juga sama, dengarkan hal yang baik-baik. Sekali lagi, karena kalau telinga kita mendengar yang negatif, larinya ke pikiran. Pikiran kita mikir, larinya ke hati. Rugi. Yang melempar tenang-tenang, yang memberikan tenang-tenang, tapi yang rugi kita. Saya sudah sampaikan, saudara, kalau saudara dikasih racun, jangan pernah mau minum. Karena kalau diminum ngapain? Mati, saudara. Nah sama, kalau orang melempar omongan yang negatif, yang jahat, kita simpan sama aja. Racun itu dilemparkan ke kita, kita yang rugi, kita yang mati. Paham, saudara? Jadi saudara menjaga kondisi tubuh kita tetap luar biasa, anak Bapak. Yang terakhir ayatnya nih, saudara, ya. Yesaya 38 ayat 16. Adonai alaihim dikyu ukal bahen kayeruhi watakalimeni wahakayeni. Ya Tuhan, oleh karena inilah mereka hidup, dan oleh karena segala yang ada di dalam mereka adalah kehidupan, maka Engkau membuat aku sehat dan membuat aku terpelihara. Amin. Jadi saudara yang kasih tetap nempel sama Tuhan, pasti sudah terjaga dengan luar biasa. Orang ngomongin negatif, cuek, saya nggak beri, saya anaknya Elohim. Kita mendengar sesuatu yang negatif, saya tolak demi nama Yesus Masiah, karena saya beda dengan yang lain. Amin. Begitu kita mengeluarkan, balikin ke orang, saya tetap memberkatimu, mengasihimu, dan saya tetap mendoakanmu. Amin. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk. Sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach adalah menara kekuatan dan perlindungan bagi kita sampai selamanya. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan berdoa dahulu.